Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok terakhir akan mempresentasikan perhitungan pembagian hasil usaha. Disusun oleh saya dan kelompok saya, yaitu Rodokut Salsabila dengan NIM 1903-022 dan saya sendiri Nurul Nurjana 1903-02-033. Yang pertama, pembagian hasil. Apa itu sistem bagi hasil? Sistem bagi hasil, sistem ini dilakukan perjanjian atau ikatan bersama di dalam melakukan kegiatan usaha. Di dalam usaha tersebut, diperjanjikan adanya pembagian hasil atau keuntungan yang akan didapat antara kedua belah pihak atau lebih. Bagi hasil dalam sistem perbankan syariah merupakan ciri khusus yang ditawarkan kepada masyarakat dan di dalam aturan syariah yang berkaitan dengan pembagian hasil usaha harus ditentukan terlebih dahulu pada awal terjadinya kontrak atau akad. Selanjutnya, pembagian hasil. Mekanisme perhitungan bagi hasil yang ditetapkan di dalam perbankan syariah terdiri dari dua sistem, yaitu ada profit sharing dan revenue sharing. Yang pertama, profit sharing. Pada perbankan syariah, istilah yang sering dipakai adalah profit and loss sharing, di mana hal ini dapat diartikan sebagai pembagian antara untung atau rugi dari pendapatan yang diterima atas hasil usaha yang telah dilakukan. Dan yang kedua ada revenue sharing. Revenue pada perbankan syariah adalah hasil yang diterima oleh bank dari penyaluran dana investasi ke dalam bentuk aktiva produktif, yaitu penempatan dana bank pada pihak lain. Hal ini merupakan selisih atau angka lebih dari aktiva produktif dengan penerimaan bank. Selanjutnya, jenis-jenis akad bagi hasil. Musyarakah atau akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan atau resiko akan ditanggung bersama dengan kesepakatan bersama. Yang kedua ada mudharabah, suatu pernyataan yang mengandung pengertian bahwa seseorang memberi modal niaga kepada orang lain agar modal itu diniagakan dengan perjanjian keuntungan dibagi antara dua belah pihak suatu perjanjian, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik modal. Selanjutnya, ada tahapan perhitungan pembagian hasil usaha. Untuk menghitung pendapatan bagi hasil yang diterima oleh bank maupun nasabah, di mana bank sebagai mudharib, sedangkan nasabah sebagai sohibul mal, dilakukan beberapa tahapan yang dilakukannya sebagai berikut. Yang pertama, menentukan prinsip perhitungan bagi hasil. Yang kedua, menghitung jumlah pendapatan yang akan didistribusikan untuk bagi hasil. Yang ketiga, menentukan sumber pendanaan yang digunakan sebagai dasar perhitungan bagi hasil. Dan keempat, menentukan pendapatan bagi hasil untuk bank dan nasabah. Dan yang terakhir ada akuntansi bagi hasil untuk bank syariah. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Saya akan melanjutkan presentasi materi selanjutnya, yaitu prinsip perhitungan bagi hasil. Prinsip perhitungan bagi hasil menentukan jumlah pendapatan yang digunakan sebagai dasar perhitungan untuk bagi hasil. Apakah menggunakan penerimaan bersih, laba kotor, atau laba bersih? Dewan Syariah Nasional dalam fatwanya dengan nomor 15 tahun 2000 menyatakan bahwa bank syariah boleh menggunakan prinsip bagi hasil atau revenue sharing maupun bagi untung atau profit sharing sebagai dasar bagi hasil. Dalam praktik di lapangan, terdapat perbedaan interpretasi dalam memahami istilah revenue sharing. Revenue sharing dalam praktik dipersepsikan sama dengan gross
profit sharing yang menganalogikan revenue adalah nilai penjualan suatu barang atau harga pokok plus margin pendapatan. Selanjutnya, hasil kepada pihak ketiga meliputi yang pertama, margin bank yang meliputi margin murabahah, salam, dan istisna. Dalam hal ini, margin bank antara harga jual barang dengan harga beli barang. Sekiranya ada pemberian potongan kepada nasabah, maka potongan tersebut akan mengurangi margin bank. Yang kedua, pendapatan ijarah bersih. Dalam hal ini, pendapatan ijarah bersih adalah selisih antara pendapatan ijarah dengan akumulasi penyusutan ijarah. Gain atas penjualan aset ijarah juga termasuk dalam pendapatan ijarah. Yang ketiga, bagi hasil pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah. Penggunaan gross profit sharing sebagai dasar perhitungan bagi hasil lebih adil bagi perbankan syariah maupun nasabah, karena menggunakan laba kotor sebagai dasar perhitungan bagi hasil telah mempertimbangkan faktor kinerja atau penjualan dan juga biaya atau harga pokok penjualan sebagai komponen perhitungan laba atau pendapatan kotor. Secara ideal, prinsip profit sharing lebih mencerminkan laba yang sesungguhnya karena dihasilkan dari perhitungan seluruh pendapatan dikurangi seluruh biaya, namun secara teknis di lapangan, prinsip profit sharing membuka peluang yang besar adanya ketidakseimbangan informasi antara sohibul mal dan mudharid yang dapat menimbulkan kerugian bagi sohibul mal. Next. Menghitung jumlah pendapatan bagi hasil. Untuk menghitung jumlah pendapatan yang akan didistribusikan, terdapat 3 alternatif pendekatan. Pendapatan yang akan dibagi hasil dihitung berdasarkan yang pertama, sumber dana pihak ketiga dan dana mudharabah saja. Yang kedua, sumber dana pihak ketiga dari dana mudharabah dan wadiah. Dan yang ketiga, seluruh sumber dana. Next. Apabila perhitungan pendapatan yang akan dibagi hasil menggunakan pendekatan sumber dana dari dana mudharabah saja, maka tahapan perhitungannya sebagai berikut. Yang pertama, menghitung rata-rata saldo harian sumber dana atau RSSD. Hal ini dilakukan karena saldo nasabah dapat berubah setiap hari. Perhitungan rata-rata saldo harian sumber dana menggunakan rumus RSSD sama dengan saldo tanggal 1 ditambah saldo tanggal 2, dan seterusnya dibagi jumlah hari. Yang kedua, menghitung rata-rata saldo harian pembiayaan atau RSP. Hal ini dilakukan karena saldo untuk masing-masing pembiayaan dapat berubah setiap hari. Perhitungan rata-rata saldo harian pembiayaan menggunakan rumus RSP sama dengan saldo tanggal 1 ditambah saldo tanggal 2, dan seterusnya dibagi jumlah hari. Yang ketiga, menghitung pendapatan untuk bagi hasil. Pendapatan untuk dibagi hasil dihitung dengan menggunakan rumus pendapatan bagi hasil sama dengan jumlah rata-rata saldo sumber dibagi jumlah rata-rata saldo harian pembiayaan. Next. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.